Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga. Sebelum mengetahui jalur suku bunga, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter ini merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu adalah pendapatan nasional dan inflasi. Jadi, transmisi kebijakan moneter adalah sarana atau langkah-langkah untuk dapat mewujudkan tujuan akhir dari kebijakan moneter. Adapun tujuan akhir kebijakan moneter yang pertama meningkatnya pendapatan nasional dan yang kedua menjaga nilai inflasi agar tetap stabil. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga. Dinamakan jalur suku bunga karena jalur ini menekankan peranan perubahan struktur suku bunga di sektor keuangan yang selanjutnya mempengaruhi permintaan dan akhirnya berpengaruh terhadap inflasi. Selanjutnya, ini ada mekanisme dari transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga. Yang pertama, Bank Indonesia itu mengeluarkan kebijakan moneter dengan melakukan perubahan instrumen moneter terhadap SBI. Misalnya, menaikkan suku bunga. Itu akan berpengaruh terhadap suku bunga PUAB. Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap suku bunga deposito. Suku bunga deposito ini akan mengalami kenaikan dan juga suku bunga kredit itu akan mengalami kenaikan juga. Dari suku bunga deposito dan suku bunga kredit adalah bagian dari transmisi di sektor keuangan. Saat suku bunga deposito naik, suku bunga kredit naik, maka keduanya akan berpengaruh terhadap konsumsi dan juga investasi. Konsumsi menjadi menurun, investasi menjadi menurun. Hal ini karena masyarakat lebih tertarik untuk menabung uangnya di bank karena suku bunga sedang naik. Dari konsumsi menurun, investasi menurun, menyebabkan permintaan agregat menjadi sedikit. Dari permintaan agregat yang sedikit akan terjadi output gap. Output gap ini yaitu saat produsen memproduksi 100 produk dan yang terjual hanya 50, maka akan sisa 50. 50 ini dinamakan output gap, yaitu sisa barang yang belum terjual. Saat terjadi sisa, maka produsen akan menjual barangnya semurah mungkin agar sisa barang ini laku. Dengan begitu harganya menjadi menurun sehingga nilai laju inflasi menjadi berkurang. Jadi dapat disimpulkan saat terjadi kenaikan suku bunga, otomatis suku bunga deposito dan suku bunga kredit akan naik. Dengan kenaikan suku bunga tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan konsumsi dan investasi, sehingga permintaan agregat menjadi menurun dan terjadi output gap atau ada sisa barang yang belum laku. Dengan begitu, sisa barang tersebut akan dijual dengan harga murah sehingga laju inflasi bisa berkurang. Sekian dari info kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.